Assalamualaikum, apa kabar pemirsa iNews? Berjumpa lagi di Ini Dawa, Infotainment dan Wajah bersama saya Nana Jamal. Dan di episode kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ketua KONI Makassar, Bapak Ahmad Susanto. Kira-kira KONI Makassar akan dibawa seperti apa hingga di tahun 2026 nanti di sepanjang masa jabatan Bapak Ahmad Susanto ini sendiri dari tahun 2022 hingga 2026. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat siang Mbak Nana. Siang. Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terlebih dahulu Ya. selamat atas terpilihnya menjadi Ketua KONI Makassar. Bagaimana perasaannya, Pak? Ya, insya Allah kita siap lah. Perasaannya ini amanah, tanggung jawab. Jadi ya campur-campur perasaannya sebetulnya. Tapi memang sudah sejak lama meniatkan untuk menjadi Ketua KONI. Jadi kalau flashback perjalanan, kami memang selama ini banyak berkecimpung di bidang olahraga sebetulnya. Kita berangkat ini mulai dari supporter PSM, kemudian punya klub sepak bola, menjadi manajer, dan kemudian menjadi manajer futsal Sulawesi Selatan pada perhelatan Prapon di tahun 2016 kalau tidak salah. Kemudian dari situ kita bikin klub, ikut kejuaraan, ikut turnamen, sampai masuk kepada pengurus asosiasi PSSI dan futsal. Dan alhamdulillah hari ini mendapatkan amanah untuk dalam skala yang lebih besar untuk menjadi Ketua KONI Kota Makassar. Jadi memang prosesnya banyak di bidang olahraga sebetulnya. Walaupun kalau misalnya tadi flashback melihat bagaimana sejarah panjangnya di bidang olahraga ini sendiri, tapi orang-orang bilang mengurus KONI itu susah, mengurus olahraga di Makassar itu susah. Kok mau, Pak? Iya, jadi memang selalu ada analogi-analogi atau istilah-istilah yang disampaikan bahwa orang yang berkecimpung di dunia olahraga itu dua syaratnya. Pertama harus gila, yang kedua harus nekat, ya. Karena olahraga tidak memberikan apa-apa, malah sebaliknya ini adalah kita yang banyak memberikan sesuatu ke tim, ke kejuaraan-kejuaraan kita buat dan lain sebagainya. Jadi memang harus satu jiwa, satu napas sebetulnya, sehingga ini bisa jalan. Kalau tidak agak susah. Jadi harus mencintai dulu olahraga sebetulnya. Jadi tidak takut mengurusi olahraga di Kota Makassar? Iya, saya pikir proses panjang perjalanan ini sudah membentuk mental, ya, sudah membentuk wawasan, sudah membentuk pengetahuan. Kami berinteraksi dengan banyak penggiat, pelaku olahraga dari bawah sampai kepada yang memiliki prestasi secara nasional dan internasional, sehingga diskusi-diskusi itu berkembang menjadi sebuah ide, sebuah gagasan. Paling tidak kita sudah banyak tahu, banyak mengisi wawasan, pengetahuan terkait dengan kondisi mereka, pengalaman mereka, dan mudah-mudahan ini nanti masuk mengisi untuk agenda dan program KONI ke depan. Jadi selain memiliki pengalaman di bidang olahraga selama bertahun-tahun, kalau dari Pak Ahmad Susanto sendiri melihat dunia olahraga di Kota Makassar itu seperti apa? Iya, jadi salah satu bagian penting sebetulnya dan salah satu poin penting dan sangat strategis di dalam upaya pembangunan sebuah kota Makassar, terutama di Makassar misalnya, termasuk kota-kota lain, adalah olahraganya. Jadi saya selalu mengatakan begini, tidak ada kemajuan sebuah kota tanpa kemajuan olahraga di dalamnya. Tidak ada kemajuan sebuah kota tanpa prestasi yang membanggakan di dalamnya. Dan tidak ada kemajuan sebuah kota kalau para penggiat dan pelaku olahraganya tidak mengisi dengan aktivitas-aktivitas dan prestasi-prestasi olahraga di dalamnya. Sehingga keberadaan sebuah kota dengan keberadaan olahraga ini satu kaitan yang sangat terhubung dan sangat penting sekali. Olahraga ini jangan dipandang hanya sekedar sebuah aktivitas, bukan. Ini olahraga ini harus dipandang dalam skala yang besar, yang berimplikasi pada banyak hal dan banyak aspek. Olahraga bisa meningkatkan ekonomi, olahraga bisa meningkatkan imunitas kesehatan skala kota, olahraga bisa mengembangkan potensi
olahraga bisa jadi profesi, olahraga bisa jadi jalan untuk kesejahteraan atlet dan yang berprestasi dan seterusnya. Jadi secara luas ini memang sudah menjadi lifestyle ya, gaya hidup dari masyarakat kota seperti kota inklusi Kota Makassar ini. Tapi kalau misalnya Pak Ahmad Santo kasih level nih untuk perkembangan olahraga di Kota Makassar 1 sampai 10, berapa level untuk di Kota Makassar? Ya tergantung sebetulnya. Oke, kita karena kasih kategori dulu. Ya. Mulai dari fasilitas olahraganya 1 sampai 10. 1 sampai 10. Ya fasilitas olahraga. di angka 6 lah. Oh, angka 6, sedang-sedang ya. Ya. Kalau untuk jenis olahraganya, Jenis olahraga, jenisnya ya. Jumlahnya sudah yang berkembang di Kota Makassar. Udah 8, di angka 8. Di angka 8, berarti sudah lumayan bagus. Iya, sudah banyak. Kalau terhadap prestasi, apresiasi terhadap atlet-atlet yang membanggakan? Ya, sekarang 1 sampai 4 10. tahun terakhir ini cukup bagus lah, di angka 7 lah. Oh, di angka 7. Oke, kemudian yang terakhir, apresiasi pemerintah terhadap olahraga itu sendiri. Kalau pembandingnya dibandingkan dengan daerah lain, saya kira Makassar ini top, saya kira. Dia di angka 9-10 bisa ya, karena biasa ya? kalau dalam bentuk kepedulian dan perhatian ya. Karena iya, Makassar ini salah satu kota, bahkan mungkin jadi satu-satunya kota yang ada di Indonesia ini yang sangat cukup signifikan kepedulian pemerintah di situ. Jadi Pak Wali Kota ini sangat konsen, sangat respect, dan sangat perhatian terhadap perkembangan dunia olahraga. Jadi beliau kan mantan atlet, pernah jadi atlet, pernah ikut PON, sehingga tahu bagaimana suka dukanya menjadi atlet. Begitu jadi wali kota, punya kewenangan, punya melahirkan kebijakan, beliau betul-betul konsen terhadap perkembangan olahraga. Buktinya dari kebijakan anggaran yang ketika dia menjabat hanya 500 juta, sekarang sudah sangat besar ya, sudah di angka 20 sampai 27 miliar anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota, Bapak Wali Kota dan DPR untuk pembinaan olahraga di Kota Makassar. Bahkan tahun ini pemerintah kota sendiri menyiapkan sekitar 300 miliar anggaran untuk pembangunan olahraga di Kota Makassar. Di situ ada infrastruktur olahraga, kemudian ada pengembangan prestasi, pengembangan usia dini, dan lain sebagainya. Jadi kalau diukur perhatian dan kepedulian pemerintah, terutama Bapak Wali Kota terhadap perkembangan olahraga, saya kira sudah sangat patut kita apresiasi. Berarti pencinta olahraga patut apresiasi. Skor 4 untuk fasilitas olahraga nanti Ya, bisa kemungkinan kan tahun ini. Ya, kalau saya ditanya lagi tahun depan, mungkin bisa di angka 8, di angka 9, karena tahun ini Makassar akan gila-gilaan untuk membuat infrastruktur olahraga. Nanti kita di studio ini bertanya dengan hal yang sama ya, kalau begitu ya. Nanti kita mau lanjut lagi yang mungkin ini juga bisa menjadi pertanyaan yang cukup tidak terlalu serius, tapi ini juga mungkin muncul karena kita menganggap bahwa Bapak Ahmad Santo ini adalah seorang tokoh muda yang kemudian akhirnya terpilih menjadi seorang ketua PON di Makassar. Akan kita lanjutkan, tapi kita jeda pariwara dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Ingin Nawa. Belum punya rumah? Ingin punya rumah? Atau pengen kredit rumah tapi proses pengurusan berkas yang susah? Tenang, sekarang sudah ada solusinya. HOOME, HOOME. Buka aplikasinya, masuk ke Google, kemudian ketik hoome.id. Kita ada KPR Mandiri, Kafling Siap Bangun, dan undian rumah murah. Raih rumah impianmu bersama HOOME.